Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Afizul Farkani, yang kedua Susi Zahara, yang ketiga Samiatul Dini Aulia, yang keempat Maharani Sri Agustianingsih, yang kelima Rian Yulma Sutanto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sinar X konvensional dengan mata kuliah biofisika dan dosen pengampu yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Baiklah, untuk tidak memperlama mukadimah, akan kami lanjutkan dengan presentasinya. Sinar X konvensional atau biasa kita sebut Röntgen. Sinar X atau sinar ronsen ditemukan oleh W.C. Ronsen pada tahun 1895, merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer, sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz sampai 30 exahertz. Dengan memiliki energi rentang 100 elektron volt, 100 kilo elektron volt, sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Cara pembuatan sinar X. Pembangkit sinar X berupa tabung hampa udara yang di dalamnya terdapat filamen yang juga sebagai katoda dan komponen anoda. Jika filamen dipanaskan, maka akan keluar elektron, dan apabila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang tinggi, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Dengan percepatan elektron tersebut, maka akan terjadi tumbukan tak kenyal sempurna antara elektron dengan anoda. Akibatnya, terjadi pancaran radiasi sinar X. Prinsip kerja dari pembangkit sinar X dapat dijelaskan sebagai berikut. Beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda menggunakan sumber yang bertegangan tinggi. Produksi sinar X dihasilkan dalam suatu tabung berisi suatu perlengkapan yang diperlukan untuk menghasilkan sinar X, yaitu bahan penghenti atau sasaran dan ruang hampa. Elektron bebas terjadi karena emisi dari filamen yang dipanaskan. Dengan sistem fokus, elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Gerakan elektron ini akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang cukup besar. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi dihentikan oleh suatu bahan yang ditempatkan pada anoda. Tumbukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Pada tumbukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas, sehingga bahan sasaran akan mudah memuai. Untuk menghindarinya, bahan sasaran dipilih yang berbentuk padat. Bahan yang biasa digunakan sebagai anoda adalah platinum, wolfram, atau tungsten. Untuk menghasilkan energi sinar X yang lebih besar, tegangan yang diberikan ditingkatkan sehingga menghasilkan elektron dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, energi kinetik yang dapat diubah menjadi sinar X juga lebih besar. Sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X mengenai dan menembus objek yang dalam hal ini berupa organ tubuh manusia. Kemudian, mengenai penangkap citra atau detektor. Dari segi fisis, jaringan pada organ tubuh manusia mempunyai kerapatan yang berbeda-beda, sehingga ketika sinar X melewati suatu organ akan mengalami atenuasi yang berbeda-beda tergantung dari bagian yang dilewatinya. Perbedaan atenuasi ini mengakibatkan perbedaan nilai intensitas yang ditangkap oleh detektor, dan perbedaan intensitas inilah yang divisualisasikan sebagai citra dari organ tersebut. Detektor di sini dapat menggunakan film, image intensifier, atau flat panel. Terdapat dua pengaturan pada pesawat sinar X, yaitu pengaturan arus dan pengaturan tegangan antara anoda dan katoda. Pengaturan arus menyebabkan perubahan jumlah elektron yang dihasilkan oleh filamen dan intensitas cahaya elektron, sehingga mempengaruhi intensitas sinar X. Pengaturan tegangan menyebabkan perubahan gaya tarik anoda terhadap elektron, sehingga kecepatan elektron dapat berubah menuju target. Semakin besar arus, maka intensitas sinar X yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin besar tegangan, maka energi dan intensitas sinar X yang dihasilkan juga semakin besar. Kualitas radiografi merupakan kemampuan radiografi dalam memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang diperiksa.
Kualitas ini ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu densitas dan kontras. Sifat-sifat sinar X. Yang pertama, sinar X dipancarkan dari tempat yang memiliki sinar katoda paling kuat. Yang kedua, sinar X dapat menembus buku setebal 1000 halaman, tapi hampir seluruhnya terserap oleh timbal sebesar 1,5 mm. Kemudian, intensitas cahaya dihasilkan oleh plat fotoluminerisasi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik terjadinya sinar X dengan plat fotoluminerisasi. Selanjutnya, sifat keempat, ketika tangan terpapar sinar X berada di atas plat fotografi, maka tangan tersebut akan tergambar. Kemudian, yang kelima, plat fotografi sensitif terhadap sinar X. Yang keenam, lintasan sinar X tidak dibelokkan oleh medan magnet. Selanjutnya, terjadi difraksi apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau zat, kemudian bertebaran ke segala arah dan menimbulkan radiasi sekunder. Yang kedelapan, efek fotografi sinar X dapat menghitamkan emulsi film. Yang kesembilan, memiliki daya tembus yang sangat besar. Baik, sifat-sifat sinar X selanjutnya yaitu absorpsi. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan zat tersebut. Semakin tinggi kepadatan atau berat atomnya, maka semakin besar penyerapannya. Selanjutnya, ionisasi. Efek primer sinar X apabila mengenai bahan atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan atau zat tersebut. Dan yang terakhir yaitu efek biologis. Sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologik pada jaringan. Efek biologik ini dipergunakan dalam pengobatan radioterapi. Materi selanjutnya yaitu sinar X. Sinar X lembut digunakan untuk mengambil gambar foto yang dikenal sebagai radiograf. Sinar X boleh menembusi bahan manusia tetapi diserap oleh bagian yang lebih tepat seperti tulang. Gambar foto sinar X digunakan untuk mengscan kecacatan tulang, mengscan tulang yang patah, dan menyiasati keadaan organ-organ bagian dalam. Yang kedua yaitu untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaidah ini dikenal dengan radioterapi. Materi selanjutnya yaitu bahaya sinar X. Sinar X dapat merusak sel-sel tubuh yang meningkatkan potensi risiko kanker. Peningkatan risiko radiasi sangat erat dengan prosedur penggunaan sinar X dan banyaknya jumlah pemeriksaan dengan sinar X. Jadi sama halnya dengan prinsip terpapar sinar matahari, semakin lama terpapar akan berpotensi meningkatkan risiko bagi kesehatan. Tidak hanya kerusakan pada sel saja yang ditimbulkan oleh radiasi ronsen, melainkan efek pada kulit pun bisa terjadi. Ketika radiasi ronsen terkena ke kulit, menyebabkan kulit tersebut menjadi flek hitam yang pada ujungnya menimbulkan penyakit kanker kulit. Contoh peralatan medis yang menggunakan sinar X. Nah, yang pertama yaitu CT scan. CT scan merupakan alat medis diagnostik. Nah, salah satu yang kita gunakan yaitu CT scan, itu alat medis diagnostik. Yang namanya diagnostik yaitu dia berguna untuk mendiagnosa sebuah penyakit. CT scan atau disebut juga dengan computed tomography scan. Nah, ini adalah menghasilkan bagaimana cara dia mendeteksi, alat tersebut mendeteksi adanya kelainan pada tubuh manusia. Contohnya pada tumor otak, ada kerusakan tulang, infeksi sinus, atau berbagai jenis penyakit lainnya. Nah, di sini CT scan itu dapat membantu dokter bagaimana cara melihat lokasi untuk pada saat sebelum operasi maupun terapi radiasi. Sebelum terapi radiasi dapat dilihat bahwa
CT scan ini kita si pasien berbaring di dalam sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini yang menghasilkan sinar X yang dapat berputar dan ini disebut dengan gantry. Nah, nanti ada sinar X-ray-nya, sinar tabung X-ray-nya, dan nanti ada detektor di belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini akan membuat potongan-potongan gambar sehingga terbentuk seperti yang terlihat pada video berikut ini. Nah, dari gambar-gambar dua dimensi ini, CT scan dapat membentuk menjadi video tiga dimensi. Jadi video dua dimensi, potongan-potongan dua dimensi ini, dia akan dengan bantuan komputer, dia akan melihat ada beberapa jenis CT scan yang sudah mampu untuk mensimulasikan sehingga nampak menjadi tiga dimensi. CT scan berguna untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, CT scan menghasilkan bagaimana cara ia mendeteksi adanya kelainan pada tubuh manusia. Contohnya adanya tumor otak, adanya kerusakan tulang, infeksi sinus, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Penggunaan CT scan yaitu pasien berbaring di dalam sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebutlah yang menghasilkan sinar X. Yang dapat berputar pada CT scan tersebut dinamakan gantry. Setelah itu ada sinar X-ray tube dan ada juga detektor di belakangnya. Ini akan membuat potongan-potongan gambar sehingga terbentuk gambar-gambar dua dimensi di dalam komputer. Dari gambar-gambar dua dimensi tersebut, CT scan dapat membentuk menjadi video tiga dimensi. Nah, selanjutnya ada pesawat X-ray mobile. Mobile X-ray adalah jenis pesawat ronsen yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan kemanapun, karena ia memiliki roda dan tiang tabung yang bisa dilipat, sehingga sangat mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk dipindahkan. Nah, yang harus diutamakan dalam penggunaan pesawat ronsen mobile ini adalah pelindung radiasi. X-ray mobile berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X. Sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondensator sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Digunakan untuk tindakan radiografi dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Ketika X-ray bersentuhan dengan jaringan tubuh, alat tersebut akan menghasilkan gambar pada film logam. Nah, jaringan lunak seperti kulit dan organ tidak mampu menyerap sinar X, sehingga sinar hanya akan melewatinya. Sinar hanya dapat terserap oleh bahan padat di dalam tubuh. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami tentang sinar X konvensional. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.